Kenapa saya beruntung belajar teater? Karena sebetulnya ya itu tadi, seperti yang tadi saya bilang, live in action itu sebetulnya kejadian di atas panggung itu adalah kejadian sehari-hari. Proses meringankan permasalahan itu kita belajar di teater itu. Yang tadinya masalah yang kecil kita anggap jadi biasa aja, masalah besar kita bisa presentasikan menjadi kecil. Ya itu tadi, karena tanggung jawab seorang aktor, dia harus mampu bermain apa aja. Gitu. Kenapa yang menjadikannya bisa buat manfaat untuk kehidupan sehari-hari? Kalau di atas panggung, sutradaranya manusia, aktornya manusia, naskah yang diambilnya semuanya itu permasalahan-permasalahan kemanusiaan yang ada pada diri manusia. Nah, ketika tanggung jawab seorang aktor bermain apa aja sesuai dengan tuntutan naskah, ketika sutradara memberikan saya menjadi seorang yang gembel, ya sebagai seorang aktor saya harus mencari bahan bagaimana menjadi seorang yang gembel. Dan saya harus jujur melakoni kegembelan saya dengan secara totalitas. Begitupun kalau memang saya harus jadi orang penjudi. Sebagai tuntutan naskah, ketika sutradara saya diberi peran untuk menjadi seorang penjudi, ya saya harus secara totalitas menjadi seorang penjudi. Apapun saya harus jujur melakukannya dan totalitas. Nah begitupun sama dalam kehidupan sehari-hari. Ketika memang Allah belum memberikan kesempatan saya untuk menjadi orang yang kaya, atau hanya menjadi seorang yang memang apa adanya, ya saya harus ngelakonin itu. Bagaimana nih satu karya dijadikan satu produk? Itu aja konsep Itu teater. maksud saya. Dengan nilai yang pantas gitu. Bagaimana nih dengan adanya era digital ini, kita ngadu milik itu. Yang 1% itu kita adu aja. Nilai simbiosis mutualisme itu memang mesti dijaga kayak gitu kan. Jadi Bapak kerja sekali, tapi itu dia bisa kemana-mana Pak. Nanti kita. Jadi titik idealisme itu sebetulnya titik puncak dari sebuah karya gitu. Ya kan? Nah, ini loh, saya tadi akan bilang, kalau kita menempatkan pada orang yang salah, kita nggak akan ada harganya. Iya. Gitu kan? Saya punya burung berkicau yang sebetulnya itu udah menang Pak, kejuaraan aja. Tapi ketika saya butuh uang, dijual ke orang yang salah, harusnya harganya itu 20 juta, itu bisa menjadi Pak 1,5 juta bisa jadi Pak. Kenapa? Karena posisinya berada pada orang yang memang salah. Iya. Kayak gitu. Saya mulai berpikir bagaimana nih ketika begitu jalannya perjalanan, kok hasilnya ya maaf ya kalau ke compare ke keadaan kok jauh. Betul. Kita selalu memegang idealisme, prinsip, ya nggak apa-apa karena itu bawaan, tapi bagaimana dihasilkan nilai yang sepantasnya dalam perjalanan panjang itu dikerjakan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, nilainya ketutup Pak. Ini konsep kita sekarang percepatan Pak, karena jangan sampai kita nih terkurung di suatu nilai yang rendah gitu. Nggak bisa Pak. Betul. Karena apapun yang nanti kita tinggalkan minimal buat anak kita nih enggak. Kalau sekarang saya setuju. Jadi kita teliti di Iya, situ. betul. Nah maksud saya kita idealis apa tetap kita nggak akan ganggu keyakinan Bapak prinsip itu enggak. Tapi kita bermain di angka 1% ini dengan apa itu satu nilai takdir ini. Gitu Pak. Kan takdir katanya nggak bisa. Iya. Tapi jangan campuri hak prerogatif Allah nih untuk menentukan orang ini menjadi meledak dalam satu detik. Kita merubah nasib. Nah, merubah dengan takdir. apa? Bukan dengan khayalan, tapi dengan karya yang nyata. Karena orang mau membeli itu harus ada produk. Produknya apa? Bagaimana seni konvensional dirubah menjadi seni digital. Penjualannya kemana? Seluruh dunia. Karena ada alat namanya media. Maksud saya itu. Kecuali saya masih umur 30, 25. Ini udah, kita ini udah di... Oke, sekarang kita iya. simpulkan nih pembicaraan kita. Kira-kira kalau saya di teater nih, apa yang bisa saya perjuangkan? Bapak sering lihat kan bagaimana sketsa itu cuman hanya
tarian Rumi aja bisa kenceng kan, banyak yang download, itu kan jadi duit Pak. Maksud saya monolog Bapak itu berapa video lah anggap, nanti saya kan potong-potong tuh Pak ya. Iya. Nanti ada yang dijadikan digital, ada yang dijadikan lukisan asli. Beberapa gambar nanti saya akan ambil lagi di YouTube. Nanti saya akan screenshot. Nanti saya akan kumpulkan Semua dulu dari kalau nggak perjalanan. salah semuanya ada di ini, ada di laptop saya. Nggak apa-apa, Bapak pilihin aja. Yuk kita diskusi, datang kan Bapak rumah tahun Ayo. nih saya. Heeh. Iya Pak, yang ini bagus sih Pak, bikinin esai Pak. Ya nanti dari pendahuluan itu cuma ringkas aja kayak rangkuman perjalanan tahun sekian. Ayo. Bahwa ini dia mempunyai filosofi ini. Itu nilai jualnya. Itu maksud saya. Kita bikin esai sedikit aja karena untuk menguatkan nilai gambar itu. Ini saya paham deh sekarang. Iya. Paham. Pada usia 40 ke atas jangan sekali-kali membunuh waktu. Iya.